Shalom Shiloh Kids. Tunggu dulu. Sebelum kita mulai ibadah online sekolah minggu, ada pesan loh dari teman-teman kalian. Kita lihat yuk. Yuk teman-teman, kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Teman-teman sudah pada mandi kan ya? Pasti udah dong. Kan mau ketemu sama Tuhan Yesus. Jadi kita harus bersih dan rapi kayak gini. Setelah itu, siapkan tempat yang nyaman untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, yang terakhir, ikuti ibadah dengan sungguh-sungguh dan tertib ya. Gak lama kok. Sudah dengar kan pesan dari teman-teman? Kalau gitu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru teman-teman. Pagi ini ada yang ulang tahun. Saya bacakan ya. Yang pertama ada Alonso yang berulang tahun tanggal 26 Desember. Yang kedua ada Titania tanggal 2 Januari. Lalu ada Mas Noel dan Abiru tanggal 3 Januari. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dadah. Happy New Year! Selamat tahun baru. Adik-adik yang ada di rumah, tidak terasa kita sudah memasuki tahun yang baru. Tahun 2020 sudah kita lewati, sekarang kita masuk tahun 2021. Pastinya adik-adik yang ada di rumah punya pengharapan, punya impian, punya cita-cita di tahun yang baru ini ya. Kak Dia gimana? Punya nggak? Pasti punya Kak dong. Rahel? Punya dong Punya Kak. dong. Coba sebutin satu, apa ya harapannya? Tahun depan pengen lebih rajin ibadah. Wah, pengen lebih rajin ibadah. Kalau Kak Dia apa? Kak Dia pengen ibadah bareng adik-adik yang di Wah, rumah. Kak Dia pengen ibadah sama adik-adik yang di rumah. Ya, pastinya itu salah satu impian semuanya. Kepengen datang lagi ke gereja, kepengen kumpul-kumpul lagi. Mari tahun yang baru kita mau tetap setia berdoa kepada Tuhan supaya kita boleh berkumpul lagi ibadah sama-sama di gereja. Tapi minggu ini kita masih ibadah di rumah tidak apa-apa. Karena Tuhan Yesus tetap menyertai dimanapun kita berada. Benar gak Kak Dia? Benar gak Kak Rahel? Benar, Nah, Kak. sebelum kita memuji nama Tuhan, ya mari kita mau berdoa terlebih dahulu. Berdoanya yang sungguh-sungguh kita minta tahun ini menjadi tahun yang lebih baik lagi. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan izinkan kami memasuki tahun yang baru. Biarlah di tahun ini kamu semua boleh tetap menikmati sukacita yang daripada Allah. Kami semua boleh tetap menikmati kasih kemurahan Allah. Mari Tuhan berkati ibadah saat pagi hari ini. Berkati anak-anakmu yang ada di rumah. Mereka juga boleh merasakan, menikmati sukacita yang daripada Allah. Kami menyerahkan Tuhan Yesus ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah siap memuji nama Tuhan. Mari adik-adik yang ada di rumah kita mau sama-sama mengatakan Amin. Haleluya. Mari kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Semuanya bangkit berdiri. Oh sukacitaku.
Hanya Yesus tempat pengharapan kita. Hanya Yesus tempat kita berserah. Karena Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai setiap kehidupan kita. Ya. Nah, kita punya satu lagu lagi. Dunia boleh katakan kita bukan siapa-siapa. Dunia boleh katakan kita nggak berarti. Tapi kita mau dengar apa kata Yesus. Karena Yesus bilang setiap kita itu istimewa. Oke, adik-adik di rumah, engkau istimewa. Kita semua istimewa. Karena kita berharga di matanya. Ku istimewa. Kak Dia, Kak Rahel, seneng gak kalau Tuhan Yesus bilang kita istimewa? Seneng banget Wah, lah. seneng banget ya. Wah, pasti adik-adik di rumah juga seneng ya. Kita tuh istimewa loh di mata Tuhan. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Karena setiap kita itu berharga di mata Tuhan.
Jadi kalau kita jalan serta Yesus, ya kemanapun kita berada, Tuhan menyertai kita. Karena kita ini istimewa, bener gak Kak Dia, Kak Rahel? Jalan serta Yesus. Haleluya. Berjalan serta Yesus, maka kita akan memperoleh kekuatan yang baru. Karena Yesus sangat mengasihi setiap kehidupan kita. Mari adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan. Dan kalau sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan kembali boleh tetap menjadi kekuatan bagi setiap adik-adik yang ada di rumah. Penghiburan untuk tetap terus berharap hanya kepada Yesus. Mari panggil Yesus, undang Yesus, karena Dia yang memimpin, menuntun setiap kehidupan kita. Yesusku panggil, Yesusku undang. Haleluya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan setiap dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk
Adik-adik, sebelum kita berdoa, kita juga akan mendoakan teman-teman kita yang berulang tahun, supaya Tuhan semakin menyertai mereka, memberkati setiap teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Desember dan bulan Januari. Mari adik-adik di rumah, kita mau sama-sama satukan hati, kita berdoa buat teman-teman kita yang berulang tahun, dan kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kita dengar. Nanti Kak Dia berdoa. Ayo adik-adik kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kalau bulan Desember ini Tuhan, banyak teman-teman kami yang berulang tahun Tuhan. Biar Kau yang tambahkan Tuhan yang terbaik yang daripadamu Tuhan. Hikmat-Mu Tuhan, kesehatan-Mu Tuhan tercurah Tuhan buat setiap anak-anak Tuhan yang ada di GPDI Siloh ini Tuhan. Kau berkati orang tuanya, Kau jagai terus Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau berserta dengan masing-masing mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kalau sebentar Tuhan, kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Biar Kau yang buka hati kami, Kau yang buka telinga kami Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan bisa kami lakukan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Silokit. Wah, hari ini ibadah yang sangat istimewa sekali. Kenapa tahu kalau ibadah ini adalah ibadah istimewa? Karena hari ini kita ibadah perdana. Apa itu perdana? Pertama atau ibadah sulung di tahun 2021. Wah, bersyukur sekali ya adik-adik semuanya. Tuhan senantiasa menyertai kita. Nah, bicara tahun baru nih, tahunnya kan sudah ganti ya, jadi 2021. Pastinya banyak orang menyusun rencana-rencana baru, tujuan-tujuan yang baru, bahkan juga ada yang namanya harapan baru. Wah, apa sih artinya harapan? Kak Lela, Kak Dia, tahu nggak artinya harapan? Harapan. Tahu? Mungkin keinginan. Betul. Adik-adik yang ada di rumah, harapan itu bisa dinamakan keinginan kita. Wah, keinginan aku kepingin sekali. Juga bisa disebut cita-cita atau juga impian Kak Dia, Kak Lela. Nah, kalau Kak Dia sama Kak Lela tadi di awal, kalau Kak Dia udah nyebutin ya harapannya apa, kalau Kak Lela belum nih. Tapi Kak simpen dulu ya harapannya ya. Kita mau ajak semuanya nih adik-adik yang ada di rumah semuanya. Yuk sekarang siapkan kertas kecil boleh. 1 pulpoin dan juga 1 pensil ya. Kita mau tulis nih harapan kita di tahun 2021. 1 aja nggak apa-apa. Kalau harapannya banyak, keinginannya banyak, cita-citanya banyak, boleh loh ditulis lebih dari 1 ya. Yuk Kak Rahel tunggu. Ambil dulu kertasnya, kemudian juga ambil pulpoin atau pensil ya. Sudah siap? Nah, Kak Rahel di sini sambil menunggu adik-adik cari kertas sama pulpen atau pensil, Kak Rahel juga mau panggil teman kita satu lagi ya. Biar kita sama-sama kita menulis harapan yang baik-baik di 2021, nanti kita mau doakan sama-sama ya. Kita panggil teman kita dulu, Kak Wawan. Sini dong. Ya. Bentar ya, kita tunggu Kak Wawan. Kak Wawan boleh duduk di sini. Nah, adik-adik yang ada di rumah pasti udah dapat kertasnya ya. Nah, kakak-kakak yang di depan, mereka juga dikasih kertasnya ya. Nih buat Kak Wawan, Kak Lela, dan Kak Dia yang tadi harapannya sudah disebutin boleh ditulis lagi. Atau kalau ada harapan yang lain, boleh lo nulis yang lain ya. Oke, pulpoinnya silahkan. Nah, adik-adik yang ada di rumah jangan lupa, sudah siap menulis harapannya?
Harapan itu tadi apa? Boleh keinginan, boleh cita-cita, dan juga boleh impian kita apapun. Silahkan ditulis ya. Kak Rahel kasih waktu ya, berapa detik ya? Enaknya ya. Tak hitung dalam hati ya. Tulis sekarang, silahkan. Oke, Kak Dia baru nulis. Wah, Kak Lela tuh harapannya apa ya kira-kira ya? Kak Wawan? Oh, Kak Wawan udah. Kak Wawan udah ya? Kalau yang udah, kakak-kakak yang di sini mau masukin di sini. Ya, Kak Wawan boleh masukin di sini. Oke, dapat satu harapan tersimpan di sini ya. Oke, Kak Dia juga sudah? Oke. Iya, Kak Lela juga sudah? Digulung. Iya, digulung ya. Buat adik-adik yang ada di rumah, nggak usah digulung, nggak apa-apa ya. Simpan dulu harapan adik-adik semuanya. Sudah ditulis semua kan ya? Papa, mama yang mendampingi anak-anak semuanya, boleh lo ikut nulis ya. Apa yang menjadi harapan, keinginan, impian, cita-cita papa, mama, orang tua semuanya boleh ditulis. Kalian sudah? Sudah. Oke, ya. Wah, di sini sudah ada 3 harapan ya. Kak Rahel mau kocok dulu. Ini bukan undian berhadiah ya. Ini harapan yang akan kita doakan untuk Tuhan. Kak Rahel minta izin ya, buka ya. Boleh ya, Kak Wawan, Kak Lela, Kak Dia. Oke, penasaran loh. Bentar. Apa ini ya? Wah, ada harapan yang tertulis di sini. Ketemu teman-teman. Siapa ya kira-kira yang nulis harapan ini ya? Kak Rahel tebak ya? Apakah Kak Wawan? Oh, Kak Wawan! Kak Wawan berharap ketemu teman-teman. Wih, seneng sekali. Kak Wawan udah lama ya nggak ketemu teman-teman ya? Kenapa nggak ketemu teman-teman? Oh, karena corona nggak bisa kemana-mana adik-adik yang ada di rumah. Mungkin ada yang adik-adik di rumah juga harapannya sama dengan Kak Wawan ya? Wah, kita simpan dulu ya. Oke, lagi. Kak Rahel mau buka lagi nih. Kalau Kak Wawan udah, Kak Dia kira-kira apa? Kak Lela apa ya? Wah, ada 3 harapan yang tertulis di sini. Yang pertama, ibadah offline sekolah minggu. Yang kedua, semua yang belum tercapai bisa tercapai. Wah, ini banyak mesti ya. Kemudian harapannya sehat terus. Siapa ya yang nulis harapan ini? Adik-adik yang ada di rumah kira-kira bisa nebak enggak? Apakah Kak Lela atau Kak Dia? Ada yang nebak. Katanya ini harapannya Kak Dia, betul enggak? Betul. Betul sekali. Wah, seneng ya kalau kita punya harapan, kita jadi semangat loh adik-adik. Masih satu lagi berarti ini yang terakhir punya Kak Lela ya. Kira-kira harapannya Kak Lela apa ya? Wah, harapan Kak Lela 1, lebih tekun berdoa. Yang kedua, menjadi lebih baik dari tahun kemarin. Wah, tepuk tangan semuanya. Wah, harapannya Kak Wawan, Kak Lela, Kak Dia bagus-bagus semua ya adik-adik ya. Wah, bagaimana dengan harapan adik-adik yang ada di rumah? Pasti harapannya juga baik-baik semua ya. Oke, kalau gitu Kak Dia, Kak Lela, Kak Wawan terima kasih sudah menuliskan harapannya bersama adik-adik yang ada di rumah. Sekarang silahkan boleh duduk dulu di kursi masing-masing. Terima kasih kakak-kakak. Nah, adik-adik yang ada di rumah tadi sudah menuliskan harapannya. Apakah ada yang berharap kepingin mainan baru?
Apa ya, aku udah lama banget pengen dapet boneka Little Pony. Wah, ada yang harapannya kepingin mainan baru? Atau apakah ada yang harapannya ini karena udah lama sekali di rumah, enggak keluar-keluar, pengen sekali piknik atau berwisata? Sama dengan Kak Rahel ini. Karena Kak Rahel juga udah lama enggak piknik. Adik-adik ada yang kepingin sekali liburan? Wah, nanti kita doakan sama-sama ya. Sekarang ayo, apakah adik-adik yang ada di rumah ada yang berharap kepingin punya HP baru, Android baru? Ayo, ngacong. Kelihatan. Ada juga yang pengen HP baru ya ternyata. Tapi adik-adik, ketika kita minta kepada orang tua kita untuk dibelikan HP baru misalnya, kemudian orang tua kita belum punya uang, gimana perasaan kita? Pasti, wah sedih. Iya ya, padahal harga HP itu mahal. Kalau kemudian situasi corona ini juga mungkin belum reda adik-adik, coronanya, virusnya masih ada di sekitar kita, kita juga belum bisa liburan jauh-jauh, kita belum bisa berpergian jauh-jauh. Rasanya gimana? Sedih ya? Wah, supaya kita nggak sedih, atau kalau gitu kita nggak usah aja punya harapan. Jangan adik-adik, kita harus punya yang namanya harapan. Karena harapan itu yang akan membuat kehidupan kita itu semangat loh. Karena apa? Kita selalu mendoakan harapan kita supaya segera terwujud. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kalau harapan yang sifatnya materi atau keinginan menginginkan satu benda atau yang hanya bersifat kenikmatan sesaat semata, itu sifatnya hanya sementara adik-adik. Tetapi di Alkitab dikatakan, apa kata Alkitab tentang harapan? Nah, Alkitab mengatakan bahwa harapan itu tidak bisa berdiri sendiri. Terus gimana Kak Rahel? Alkitab mengatakan bahwa harapan itu harus disertai dengan iman. Ya, iman itu yang akan bisa membuat kita untuk kita senantiasa berharap kepada siapa? Berharapnya kepada Tuhan. Berharapnya kepada Allah yang hidup, bukan berharap kepada orang tua, bukan berharap kepada teman-teman, bukan berharap kepada situasi tertentu, tetapi kita berharap kepada Tuhan Yesus. Tuhan yang akan sanggup untuk mengabulkan setiap harapan dan doa-doa kita. Jadi adik-adik yang ada di rumah, pengharapan itu adalah sebuah sikap anak-anak Tuhan yang percaya. Selain percaya, kita juga mengenal Tuhan Allah kita, supaya kita selalu mengandalkan kehendak Tuhan. Jadi bukan semata-mata harapan hanya keinginan kita aja, tetapi harapan-harapan kita bisa selaras, bisa sama dengan kehendak Bapa yang di surga. Karena dalam Roma 15 ayat yang ke-13b, ini juga jadi ayat kita ya pagi hari ini ya, bahwa Tuhan itu juga pengen kita punya harapan yang berlimpah-limpah. Roma 15 ayat yang ke-13b, supaya oleh kekuatan Roh Kudus
kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sekali lagi ya, supaya kita semua bisa cepat hafal. Ya, Roma 15 ayat 13b. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, bagaimana adik-adik caranya kita supaya kita bisa berharap kepada Tuhan? Nah, pengharapan itu bertumbuh dalam iman dan bisa diwujudkan yang pertama adalah lewat berdoa. Setiap keinginan-keinginan yang tidak mungkin, tidak bisa terkatakan, yang hanya tersimpan di hati, kita bisa ucapkan, kita bisa doakan kepada Tuhan. Karena doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi harapan kita bisa akan terwujud lewat yang pertama, lewat berdoa. Dan yang kedua adalah lewat apa adik-adik? Lewat membaca firman Tuhan. Siapa yang setiap hari baca firman Tuhan nih? Angkat tangan. Wah, kelihatan dari sini. Adik-adik semuanya ternyata rajin ya. Wah, silokit semua yang ada di rumah hebat. Rajin membaca firman Tuhan. Ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan, di situ kita akan mendapatkan penghiburan, kekuatan, janji-janji Tuhan kita, janji-janji Allah kita yang pasti akan digenapi. Janji Tuhan itu apa adik-adik yang ada di firman Tuhan? Banyak sekali. Janji Tuhan, janji akan menyertai kita senantiasa. Janji akan menyediakan penghiburan bagi kita yang bersusah hati. Janji akan memberikan kesembuhan untuk setiap kita yang sedang sakit. Wah, ayo adik-adik yang ada di rumah, jangan bosan ya. Baca firman Tuhan setiap hari. Harapan kita akan terwujud yang pertama tadi lewat doa, yang kedua adalah lewat membaca firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah beribadah. Loh Kak Rahel, gimana kita mau beribadah? Kan kita nggak boleh ke gereja. Beribadah itu bisa dilakukan dimanapun adik-adik semuanya. Bisa di rumah seperti yang adik-adik sekarang lakukan. Wah, adik-adik yang gak pernah absen ibadah, mengikuti ibadah online hebat loh. Karena di situ kita bisa memuji Tuhan, kita bisa berdoa, kita bisa kembali ingat kasih Tuhan. Kita juga bisa senantiasa mewujudkan atau mengatakan harapan-harapan, keinginan kita, cita-cita kita lewat doa kita ya. Dan yang keempat ya, ada 4 ya. Dan yang keempat yaitu senantiasa hidup dalam pengharapan. Wah, bagaimana ya senantiasa hidup dalam pengharapan? Artinya adik-adik hidup dalam percaya kita kepada Tuhan. Bukan sedikit-sedikit takut dengan situasi yang ada. Misalnya ini situasi sekarang pandemi COVID-19. Waduh, COVID-19 ini kok sudah hampir 1 tahun ini. Gimana ya? Kemudian kita jadi takut. Kemudian kita jadi bimbang, jadi ragu-ragu kepada Tuhan. Apa Tuhan menyertai kalau seperti ini? Sama seperti kemarin ketakutan Yora ya, adik-adik yang mengikuti ibadah Natal. Yora juga takut kalau ada wabah atau virus COVID. Yora juga bertanya, Tuhan,
Apakah Tuhan masih menyertai? Ya, Alkitab mengatakan, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kita setiap waktu, setiap saat. Ya, jadi sekali lagi Kak Rahel ulang, bagaimana kita senantiasa bisa memanjatkan harapan kita kepada Tuhan, bisa lewat berdoa, membaca firman Tuhan, beribadah, dan senantiasa kita hidup dalam pengharapan, kita percaya kepada Tuhan. Nah, dalam Ibrani 10 ayat yang ke-23, di tayangan ada ya, bisa ditayangkan. Adik-adik yang ada di rumah yang bawa Alkitab bisa dibuka. Yuk Kak Rahel tunggu. Sudah ketemu? Ibrani 10 ayat 23. Di situ dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia, yaitu Tuhan, yang menjanjikannya setia. Nah, adik-adik yang ada di rumah, tadi sudah menuliskan semua harapannya? Betul ya? Coba dilihat lagi harapannya. Ya, di tahun 2021, apapun yang menjadi harapan adik-adik semuanya akan terwujud, akan dikabulkan oleh Tuhan. Sebab Tuhan, Bapa kita adalah Bapa yang setia. Dan Allah kita, Bapa kita akan mewujudkan semua harapan, mimpi, keinginan kita sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan waktu yang tepat dari Tuhan. Puji Tuhan. Yuk kita akan baca ayat masnya sekali lagi. Semua adik-adik yang ada di rumah bangkit berdiri. Ayat masnya di Roma 15 ayat 13b. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Puji Tuhan. Yuk, sekarang semua harapan yang sudah ditulis kita mau pegang, kita mau genggam, dan kita mau bawa, kita mau doakan kepada Tuhan. Sebab kalau Tuhan sudah menyertai kita di 2020, Tuhan juga akan menyertai setiap kita di tahun 2021. Pegang harapannya adik-adik semua. Kita mau datang kepada Allah kita. Kita mau doakan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan. Sebab hidupku ada di tangan-Mu. Harapanku ada di tangan-Mu Tuhan. Masa depanku ada di tangan-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan aku sendiri. Haleluya Yesus. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, ya di pikiranku, di rencana.
datang di hadapan-Mu Tuhan. Amin Yesus. Ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, Silokit dimanapun berada Tuhan. Engkau yang melawat setiap kami di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami bawa seluruh harapan kami. Kami bawa Tuhan seluruh keinginan dan cita-cita kami Tuhan. Biar harapan kami, keinginan kami ini Tuhan boleh selaras dengan kehendak Tuhan. Bukan semata-mata untuk menyenangkan diri kami, bukan semata-mata untuk menuruti kenikmatan-kenikmatan kami Tuhan. Tetapi harapan kami ini Tuhan adalah harapan yang membawa iman kami ini makin bertumbuh untuk mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau Bapa kami yang setia. Engkau yang akan senantiasa menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati setiap orang tua yang ada, dimanapun mereka berada Tuhan, dalam setiap pekerjaan, aktivitas, mata pencaharian mereka Tuhan berkati. Kau ada pergumulan-pergumulan setiap orang tua Tuhan, bergumul untuk anak-anak mereka, bergumul untuk masa depan, bergumul untuk apapun Tuhan. Kami serahkan harapan kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau Bapa kami yang setia, dan Kau sanggup Tuhan untuk mewujudkan setiap harapan kami sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu yang terbaik, sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak akan takut lagi untuk menghadapi tahun-tahun ini Tuhan. Hari-hari kami di tahun 2021 ini Tuhan. Kami percaya Engkau senantiasa bersama dengan kami. Engkau menuntun langkah kami Tuhan. Berkati dalam kegiatan sekolah kami Tuhan. Untuk setiap anak-anak-Mu yang masih mengikuti sekolah di rumah. Berkati juga Tuhan dalam setiap aktivitas kegiatan mereka. Dimanapun mereka berada. Ketika mereka harus melangkahkan kaki mereka keluar sekalipun Tuhan. Perlindungan Tuhan nyata menyertai setiap anak-anak-Mu. Berkati dengan kesehatan, kekuatan Tuhan dan sukacita untuk setiap anak-anak Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setiap silokit yang ada di rumah katakan amin. Haleluya. Gimana adik-adik di rumah? Pasti sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini ya. Ada 4 hal yang perlu kita lakukan. Kita mau tetap tekun berdoa, membaca firman ya, tetap beribadah sekalipun ibadah di rumah. Yang terakhir, hidup dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus ya. Adik-adik yang tadi sudah tulis, harapannya mari kalau kita berdoa, kita doakan supaya harapan itu bisa dapat terkabul atas kehendak Tuhan. Nah, sampai di sini sekolah minggu kita hari ini. Kita masih akan ketemu minggu depan di jam yang sama dan di channel yang sama, hanya ada di Sekolah Minggu GPDI Silokit. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.